Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Slide berikutnya. Ya, pertama penawaran uang dan harga pandangan klasik. Next. Persamaan pertukaran. Yang pertama, teori kuantitas uang. Biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MP sama dengan PT. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. MPY sama dengan Y. Next. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang adalah perubahan dalam penawaran uang yang menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga dan perubahan kedua variabel tersebut adalah sama. Pandangan ini didasarkan pada dua asumsi berikut. Yang pertama, laju peredaran uang adalah tetap, dan yang kedua, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Next. Teori sisa tunai. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatannya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan KPT. Next. Berikut kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Yang pertama, pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Next. Yang kedua, teori keuangan Keynes. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman Nata. Yang pertama, tujuan memegang uang. Yang pertama, permintaan uang transaksi. Permintaan uang transaksi yaitu memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Di dalam perekonomian modern, spesialisasinya tinggi, uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga, spekulasi, di mana dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan uang investasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah dan saham perusahaan. Slide berikutnya. Permintaan uang. Ciri-ciri dari tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti gambar di samping, di mana pada gambar A, kurva MTP adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi berjaga-jaga. Seperti yang telah diterangkan, permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sumbu datar menunjukkan jumlah yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke atas kanan dan bermula dari kurva ini berarti semakin nasional semakin tinggi permintaan transaksi. Ketika pendapatan nasional YA, permintaan uang adalah MA, dan ketika pendapatan nasional YB, permintaan uang adalah MB, hubungan ini digambarkan oleh kurva MTP. Yang kedua, gambar B, di mana menunjukkan permintaan untuk tujuan transaksi spekulasi. Sumbu datar menunjukkan uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Pada suku bunga sebesar RO, jumlah uang yang diminta adalah MO. Dan pada suku bunga sebesar R1, jumlah uang yang diminta adalah 1.
maka kurva MSP adalah uang untuk spekulasi. Selanjutnya, permintaan dan penawaran uang suku bunga. Terdapat yaitu yang pertama permintaan uang, yang kedua grafik penentuan suku bunga. Slide berikutnya. Yang pertama grafik permintaan uang. Teman-teman dapat lihat pada gambar di samping di mana grafik A itu menggambarkan permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MPP adalah tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Sedangkan pada kurva B atau kurva MSP uang untuk tujuan spekulasi. Dan yang terakhir G, yaitu permintaan uang. Dalam masyarakat, yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi. Slide berikutnya. Grafik penawaran uang, yaitu jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh permintaan melalui bangsa dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang adalah tidak sempurna atau tegak lurus. Perubahan pergerakan kurva tersebut. Teman-teman ada gambar di samping di mana pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun dan pergerakan ke kanan berarti uang bertambah. Slide berikutnya. Ketiga yaitu uang dan kegiatan ekonomi dalam pandangan Keynes. Slide berikutnya. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga. Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Yang pertama, mekanisme transmisi. Seperti yang telah diterangkan analisis Keynes, berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama, kebijakan menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain. Dan yang kedua, menambah penawaran uang. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi. Transmisi yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan negara. Yang ketiga, teori tingkat Keynes dan tingkat harga, di mana teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Dan yang terakhir, perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka suku bunga yang rendah tersebut, permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pucuk. Baik, yang berikutnya itu adalah efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Yang pertama, efek perubahan uang, efek penawaran uang ke atas ADAS. Dalam grafik di samping, grafik pertama menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0. Dan dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal ini, dalam grafik kedua ditunjukkan kurva AD melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi dan mengalihkan kurva AE0 apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser ke bawah misalnya menjadi AE1.
keseimbangan ekonomi negara dicapai di AE1 dan tidak berubah, yaitu pada P0. Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik. Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat ke atas misalnya menjadi AE2, keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke AE2 dan pendapatan nasional menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan itu menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Baik, yang berikutnya efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan ADAS. Terdapat dua keadaan di sini, yaitu keadaan pertama, kurva AS landai. Pada gambar di samping ditunjukkan kurva AD dan kurva AS 0 yang bentuknya dilandai. Keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pendapatan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Keadaan dua yaitu keseimbangan di antara AD dan AS1 di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E yang pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Perubahan AD menjadi AD1 juga sama besarnya seperti dalam keadaan 1. Akan tetapi, seperti jelas dilihat dalam gambar di samping, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi atau P0 dan P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 dan P1 dalam keadaan 1. Dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah, yaitu Y0 dan Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 dan Y2 dalam keadaan 2. Yang berikutnya, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membuat perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembelian itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan telah menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut, mereka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebih harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Yang berikutnya, mengubah suku bunga dan suku diskonto. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini ada 2 langkah yang dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama adalah membuat pengarahan atau peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan.
Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Yang berikutnya, mengubah tingkat cadangan minimum. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam bank perdagangan, kedua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka akan mengubah suku diskonto, tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Yang berikutnya adalah kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diingini oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank perdagangan melalui kegiatan mereka meminjam dan menginvestasikan uang di pasaran uang dan pasaran modal. Dalam kebijakan ini yang diawasi adalah bentuk pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Yang berikutnya adalah pembujukan moral. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan bentuk tertulis hal yang harus dilakukan oleh bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank tersebut. Dalam pertemuan ini, bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Sekian hasil presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke.